Klien kita kali ini adalah seorang anak yang pengen mencari ibunya. Udah 2 tahun ini dia nggak ketemu sama ibunya, nggak pernah telepon, nggak pernah SMS, apalagi ketemu. Kenapa ini seorang anak kok nggak bisa ketemu sama ibunya? Ada masalah apa ini? 2 hari lalu saya ke sana. Jadi saya ketemu nyari ke sana, orang tua saya udah nggak ada, rumahnya pun udah bukan jadi pemilik orang tua saya lagi. Makanya saya bingung sih saya harus kemana, karena saya udah tanya-tanya juga nggak ada. Waktu gue ngeliat profilnya di sini, klien kita ini adalah seorang penyanyi dangdut. Di kampungnya di Sukabumi dia ini sangat terkenal, sangat disukai oleh masyarakat di sana. Tapi kenapa tiba-tiba beberapa tahun yang lalu masyarakat Sukabumi ini ngusir klien kita? Warga sana tuh ucapnya kalau aku tuh udah perempuan murahan. Mungkin dilihatnya karena aku berpakaian seksi dan aku tuh udah pernah nikah 3 kali. Iya, aku ke Jakarta. Karena diusir Aku diusir dari kampung. Dari kampung aku diusir karena aku dicap negatif. Aku nggak boleh termasuk ke keluarga kamu. Iya, aku yang ke sana, aku ke Jakarta. Jadi aku ninggalin ibu aku dan sampai saat itu aku nggak tahu lagi kabar ibu aku gimana. Aku nggak tahu. Ini kalau bukan masalah yang berat banget nggak mungkin sampai seperti ini loh. Akhirnya kita janjian sama klien kita yang namanya Yeyen ini di rumahnya. Ya, kita kali ini akan membantu klien kita seorang penyanyi dangdut. Ya, namanya Yeyen. Betul sekali. 30 tahun. Seperti Feli dulu ya, hobinya nyanyi dangdut ya Feli? Hah? Iya, katanya iya dulu nyanyi dangdut. Oh enggak ya? Iya, kita akan bantu Yeyen, dia ingin mencari ibu kandungnya ya. Jadi udah nggak ketemu lama sama ibu kandungnya. Dan saat ini dia khawatir banget tentang keadaan ibu kandungnya karena informasinya ada kemungkinan ibu kandungnya sakit ya. Ya udah, ini kita mau ketemu sama klien kita. Katanya di sebelah sana rumahnya kan? Iya, sebelah sana, gang sini. Gang situ ya. Kiri. Iya. Yuk kita langsung sana. Sebuah rumah kontrakan yang ada di daerah Jakarta. Nah, rumah nih. Assalamualaikum. Jadi udah kebuka. Assalamualaikum. Sisi, assalamualaikum. Oh, ya halo Yeyen. Ya, Majan. Ya, halo Mbak. Ya, makasih. Oh iya, kenapa? Oh iya. Di luar aja nggak apa-apa. Ini siapa? Kenapa pacarnya? Ini kita nggak apa-apa nih bawa kamera dalam kafe. Ya nggak apa-apa. Oh, ini kenapa ini? Ini kenapa? Hah? Silakan masuk. Yuk masuk dulu. Dan waktu kita tanyain kenapa, ada apa ini? Jadi 2 hari yang lalu tuh kita pergi ke kampung. Niatnya saya tuh untuk mencari rumah orang tua saya. Cuman pas nyampe sana tuh rumah orang tua saya udah nggak ada, udah dijual. Rumah orang tua? Iya. Kok? Masih nyari rumah orang tua? Iya, karena emang rumah orang tua saya kan di sana di kampung di Sukabumi, Mbak. Jadi tuh saya ke sana mencari ibu saya. Pas nyampe sana ibu saya tuh udah nggak ada. Makanya saya bingung ibu saya tuh ada di mana karena nggak ketemu. Oh, iya. Iya, Mbak Yeyen ini kan dari Sukabumi ya? Iya. Ya, datang ke Jakarta karena menjadi penyanyi dangdut juga. Iya bener banget, saya ini biduan, Mas. Oh gitu. Sekarang masih biduan di sini? Masih biduan. Iya. Iya. Ini terus waktu datang ke kampung sama masnya ini? Iya. Ini suaminya atau? Pacar aku, Mas. Oh, pacar. Iya. Jadi saya tuh udah Berapa? 2 hari lalu berarti? 2 hari lalu saya ke sana. Jadi saya ketemu nyari ke sana, orang tua saya udah nggak ada, rumahnya pun udah bukan jadi pemilik orang tua saya lagi. Makanya saya bingung sih saya harus kemana karena saya udah tanya-tanya juga nggak ada dan orang kampung tuh di sana nganggap saya tuh udah negatif aja. Jadi saya tuh takut. Saya takut harus kemana, saya nggak ngerti. Ya, jadi ini digebukin waktu pulang kampung. Iya, jadi pas pulang kampung itu pacar saya digebukin, Mas. Loh, kok bisa? Ini kan kampung Mbak sendiri kan? Iya. Emang Itu memang kampung aku. Cuma emang ada masalah sebelumnya, Mas ya? Mas ini orang kampung sama? Enggak satu kampung sih. Terus gimana? Kenapa jadi digebukin? Iya. Iya, karena pikiran warga sana tuh udah negatif ke saya karena saya tuh dibilangnya udah cap perempuan murahan, udah suami orang.
jadi mereka tuh udah negatif gitu semuanya ke saya. Terus digebukinnya di mana, Mbak? Ibunya Yeni Kak. Di rumah ibunya Yeni. Iya. Itu siapa? Ini tuh teman aku, cuman pas aku kesana ibunya tuh udah berpikiran negatif kalau Yeni itu kabur, disangkanya aku yang bikin dia kabur dari rumah, padahal itu enggak, bukan aku. Makanya pas begitu ibunya marah-marah sama aku, Ardi ini nggak terima sama sekali. Akhirnya dia pun marah sama ibunya yang Yeni ini. Akhirnya begitupun dia marah, ibunya malah bentak balik, akhirnya malah teriak-teriak bilang aku tuh maling. Akhirnya warga pun datang dan akhirnya mukulin kita semua. Jadi awalnya Yayan ini adalah seorang penyanyi dangdut. Di Sukabumi dia sangat lumayan terkenal katanya. Banyak masyarakat di sana yang suka dengan lagu-lagunya. Tapi, nah ini ada tapinya. Di balik ketenarannya itu, masyarakat ini khawatir sama Yayan. Karena ternyata Yayan ini dicurigain banyak ya gonta-ganti pacar. Jadi selama ini Mbak nggak pulang ke rumah? Enggak, karena pihak keluarga nggak restuin Mbak, begitu. Nah berarti ini komunikasi selama ini sama Yeni ini. Sama Yeni ini makanya. Yeni teman dekatnya Mbak. Teman dekat aku. Penyanyi juga? Penyanyi kafe juga Penyanyi kafe. Nah, di kampung. Mbak dekat nggak sih sama orang tua atau ibu? Aku sih deket mas sama orang tua aku, tapi keluarga aku tuh jadi benci aku semua. Kakak, adik, paman, semua keluarga aku benci kecuali ibu aku yang selalu bilang sabar sama aku. Sama ibu aku doang mas. Hanya aku minta tolong mas sama mas, mbaknya tolong bantu aku. Tolong cariin ibu aku mau. Ya sebenarnya kan kalau kita cari ibu kamu itu kan pastinya ada kemungkinan di Sukabumi ya. Ya di rumah kamu. Dan yang selama ini komunikasi adalah Yeni. Cuman ibu kamu ini tinggalnya sama siapa? Sama paman aku sama adik aku. Aman sama adik. Nah tahu nggak di mana keberadaan mereka? Aku nggak tahu. Makanya aku minta tolong sama ibu mewok ini, tolong bantu aku cari. Iya, ini kan ibu kamu kan tinggal sama mamang kamu ya, sama adik juga. Mereka selama ini apa kerjanya? Mungkin kita bisa datang ke tempat kerja mereka, atau adik kamu masih kuliah atau sekolah kan kita bisa datang ke sana. Mereka kan pasti tinggal serumah sama ibu kamu kan? Nggak tahu. Adik kamu umur berapa? Ya aku umur 20. Masih kuliah atau kerja? Nggak tahu juga. Masa nggak tahu? Iya, Kamu tahu apa tentang keluarga kamu? aku tuh udah 2 tahun mas, jadi aku tuh nggak pernah kontak sama mereka. Oh, Mbak, pun kamu nggak mau. Enggak, Nggak ada yang bisa hubungin kamu. enggak ada. Waktu saya datang ke rumahnya Yeni, ternyata Yeninya juga nggak ada, Mas. Dan saya dituduh sama warga yang macam-macam. Kita berpikir positif aja dulu, ya. Kita coba cari Yeni, kalau nggak ada kita tanya RT RW di sana. Yang biasanya kalau orang pindah kan ada surat pindahnya. Iya, nanti kita tanya saudara-saudara kamu juga punya saudara nggak di Sukabumi? Aku punya paman aja. Paman aja itu, abang Sama itu ya, adik, iya. sama adiknya. Iya. Paman aku namanya Jaja. Nama ibu kamu siapa? Ibu Cici. Ibu Cici. Usianya berapa? Sekarang udah 50, hampir 60-an. Jadi semua informasi yang ada tolong diingat-ingat lagi Mbak ya. Tolong dikumpulkan lagi, nanti kasih tahu kita. Ya mungkin Mbak waktu itu ingat waktu Mbak suka nyanyi dangdut di sana, mungkin ada kawannya yang lihat ibunya Mbak, coba ditanyain semua kawannya yang ada di sana. Coba tanyain, coba sebarin bahwa Mbak lagi pengen ketemu sama ibunya. Ya. Terus iya, minta foto ibu kamu. Ya, sama mungkin fotonya ini. Iya, fotonya Yeni. Ada fotonya ini. Ya, nanti kita bisa melakukan penjelasan lagi. Untuk sementara ini mungkin kita akan mengumpulkan informasi aja dulu, Mbak. Oke.
bisa aku minta secepatnya hari ini aja langsung, Mbak. Mas, iya. Maksudnya kita ke Yeni lagi, berarti kita ke Sukabumi hari Iya, ini lagi. kita harus ke Sukabumi hari ini juga. Kalau begitu, kalau Mbak udah siap, Mas Ardinya sama siapa dia? nanti Gak apa-apa kok, udah ada temennya nanti ada kesini. Oh, nanti temennya datang. Yang penting kita dulu ke sana. ya udah kalau begitu Mbak udah siap, tadi siapin foto ya. Iya. Sama nomor teleponnya. Iya. Nanti kita akan coba melakukan wawancara kali ini. Ya udah kalau gitu. Yuk kita tunggu aja. Iya, ambil dulu aja Mbak, kita di sini. Yang sakit yang mana Mas? Sini sana. Kaku kan? Kaku nggak gini? Sakit banget ya? Mari, Mas, Mbak, kita langsung ke Sukabumi aja. Iya. Siap ya? Mas ya? Iya. Ya. Semua Mas Ketemu, ya? Mas ya. Setelah tim siap, ya semuanya sudah dipersiapkan, kita akhirnya meluncur ke Sukabumi. Sampai di Sukabumi, di dekat rumahnya Yeni, tiba-tiba dia nggak berani turun, tiba-tiba dia ketakutan. Jadi Yeyen ini nggak berani karena dia udah trauma. 2 hari yang lalu itu adalah menurut dia kejadian yang sangat kelam sekali. Dia takut terjadi kenapa-kenapa, apalagi melihat kondisi pacarnya seperti itu. Dia nggak mau itu terjadi sama dia. Ya sudah, akhirnya gue bilang sama Feli, ya sudah Fel, kita turun, kita coba cari informasi tentang Yeni. Akhirnya kita turun di situ menuju ke rumahnya Yeni, dan pas sampai deket rumahnya Yeni, tanya aja. Tanya aja. Hah? Sini ada mobil ya? Itu ada warga-warga tuh. Ada warga di sana lagi berkerumun, lagi bergerombol di situ. Jadi gue nggak tahu apa yang mereka omongin. Bang, permisi bang. Ya, ada mana? Mau nanya rumahnya Yeni yang mana bang ya? Nggak ada nama Yeni sih. Yeni? Apa ini? Kemarin emang ngapain di sini? Enggak, kita ini aja, mau ngobrol sama Yeni aja. Yang jelas dulu ini kamera kenapa dibawa kemari? Ya nggak apa-apa, ini kita cuma mau ngobrol sama Yeni. Hah? Nggak ada yang namanya Yeni di sini, nggak ada. Pas kita datang ke tempat itu yang ternyata itu adalah rumahnya Yeni, warga merasa risih dengan kedatangan kita. Loh katanya rumahnya sini katanya. Nggak ada. Ibu kenal Yeni nggak Ibu? Ini Bu. Waktu kita nanya masalah Yeni, ada ibunya Yeni di situ. Iya, Ibu kenal sama Kenal Yeni nggak Ibu? Baru aja udah ada. Nggak ada Bapak sini. Kenal sama Yeni. Kenal Yeni nggak? Emang ada namanya Yeni? Oh, ada saja dong. Rumahnya di sini Pak. Masalah Pak, sebentar. Pak, sebentar, Pak. Masalah Yeni. Ada Yeni enggak? Enggak, sebentar kan Yeni ada di sini. Ya ini bukannya rumahnya Yeni sebelah sini, Pak. Yeni. Ada. Pak, ada. Ngomong sebentar doang. Ada. Pak, saya cuma ngomong sebentar doang. Di situ kan ada Yeni nama Yeni. Enggak ada. Ada rumahnya di sini, Bu katanya. Ibunya malah nuduh Yeni ini dibawa kabur sama Yeyen. Sana pergi. dia. Nggak ada apa di sini. Nggak ada Yeni di sini. Enggak, mau ngomong sebentar, Pak, sebentar. Ada. Ternyata kita nggak dapat apa-apa, warga pun mendesak kita untuk pergi. Gue mau tanya jawab masalah Yeni juga nggak bisa. Akhirnya kita diusir begitu saja. Untungnya nggak terjadi keributan. Kenapa sih itu? Hah? Kok kayak mereka kompak semuanya ngusir kita semua? Nggak jelas ya? Ya kan? Ya Pak. Ya Pak numpang nanya Pak, itu rumahnya Yeni bukan situ Pak? Aduh, kurang tahu saya juga lewat. Bapak orang sini Pak? Kan, Oh bukan. Nggak, di sini saya tadi mau nanya situ kok nggak boleh, kenapa Pak? nggak ngerti lah. Saya juga lewat. Makasih Pak ya.
Akhirnya kita berusaha ngalah, kita berusaha pergi dari tempat itu. Kita dari kesimpulan bahwa Yeni ini memang tidak ada di rumah. Dia dicariin sama ibunya. Nah kata ibunya Yeni ini pergi sama Yeyen. Diculik sama Yeyen, dipaksa sama Yeyen untuk ikut dia. Gue sama Feli heran di situ. Siapa yang benar, siapa yang salah ini? Yaudah akhirnya kita coba panggil klien kita. Gue tanyain di situ. Panggil ya? Iya, nggak mau Kak, aku takut Kak. Mama aku di sini aja. Enggak Kak, aku di sini aja Kak. Ayo Mbak, ini hujan loh Mbak. Nggak mau Kak, Kakak selesai ini masalahnya. aku takut. Kenapa harus takut? Aku takut Kak, aku trauma, aku nggak mau dipukulin lagi. Gak ada dipukulin. Nggak mau Kalau aku. kita nggak salah, kita nggak akan dipukulin. Buktinya kita nggak Tapi warga kenapa-kenapa. itu udah ngecap aku negatif Kak, aku nggak mau, aku Kamu nggak usah takut. takut, ibu ditanya dulu sama kamu. Kita tadi ketemu sama ibu-ibu di sana. Ya kita nggak tahu itu mungkin ibunya Yeni atau bukan. Tapi dia malah nanya, ya di mana Yeni? Katanya Yeni dibawa kabur sama kamu. Katanya Yeni juga dipengaruhin sama kamu. Sumpah aku tuh nggak kayak gitu. Gue tanyain, gue jelasin bahwa Yeni ini ternyata nggak ada di rumah juga. Dan dia pergi. Ada kemungkinan mungkin Yeni ini pergi sama Yeyen katanya. Bener nggak itu Yen? Gue tanya serius sama klien kita dan dia bilang enggak katanya. Gak mau Kak, aku takut Kak, aku takut. Ada masalah apa sih ini sebenarnya? Ada mau. Coba deh kamu cerita, kamu jujur deh sama kita. Aku udah jujur Kakak, astagfirullahaladzim, aku nggak tahu apa-apa. Iya kalau Hubungannya baik kan sama kalau Yeni? kamu tiba-tiba Aku baik, digebukin ya kan, maksud warga cowok-cowok gitu ngebukin kamu kan nggak masuk akal ya. Dan kalau nggak ada alasan yang kuat. Ya, Kamu habis ngapain? Kamu habis apain Yeni? aku nggak ngapa-ngapain Kak, aku demi Allah aku nggak tahu Kak, aku nggak ngerti kenapa. Aku takut Kak. Katanya kamu sampai ngomong yang enggak sama Yeni di chatnya. Enggak Kak, aku nggak pernah kayak gitu. Aku tuh punya bukti chatnya Kak, aku kasih tahu di Kakak nih ya. Kalau aku tuh kesana, kalau aku tuh ngechat Yeni itu nggak baik-baik aja. Tuh Kak, aku chat tuh Kak, aku baik-baik aja sama dia. Aku selalu transfer ibu aku ngomong baik-baik sama dia. Aku nggak pernah ngajakin dia buat yang Kalau aneh-aneh. kamu ngomong baik-baik terus kenapa mereka tanggapannya begitu? Aku nggak tahu Kak, aku takut, aku cuma trauma di orang kesini udah ngecap aku terlalu negatif. Kita masih bingung di situ siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, akhirnya kita coba tanya sama warga. Daripada kita berdebat di sini, mending kita tanya sama warga. Kita tanya sama warga yang deket di tempat kita. Pak, ini sih Pak. Sip, Mas. Iya. Pak mau nanya Pak. Iya Bapak tahu kan itu yang rumahnya Yeni bukan Pak ya? Oh iya betul Mas. Betul, itu Iya, rumah Yeni. betul lah, itu rumah Nah, Yeni. kita tadi ke sana Pak. Iya. Tapi kita kok malah diamuk sama warga. Dimarahin sama warga kita di sana. Kenapa Mas sebenarnya? Padahal kita kan cuma nyari Yeni. Kita sebut-sebut Yeni, mereka langsung bilang udah kabur aja, pergi gitu. Ada masalah apa sih Yeni itu Mas? Ya si Yeni sih dulu dia nipu warga sini. Warga itu bilang kalau Yeni ini dicari sama warga karena bawa kabur uangnya warga. Ratusan juta. Semuanya dikumpulkan, dijanjikan sama Yeni katanya mau mendapatkan untung. Ya untuk usaha, modal usaha, untuk investasi. Tapi ternyata uangnya sudah disetor, Yeninya menghilang. Ini cuma nipu warga. Yeni nipu warga. Iya betul. Nipu apa? Nipu dulu kan dia ada bikin arisan. Arisan, Nah arisan jadi uang warga itu dilariin sama si Yeninya. Oh diambil sama Yeni, uang Iya, warga. Betul, sama Yeni. Terus dibawa. Yeninya kabur juga? Iya Yeninya kabur Mas. Pantesan sekarang warga nggak terima gitu. Iya jadi warga nggak terima karena kan si Yeni udah ngelaporin uang warga sini. Iya. Terus yang orang digebukin itu kemarin Bapak tahu nggak? Oh iya saya tahu sih Mas kemarin. Itu ada- kenapa itu? Ya itu saya kurang tahu, cuman kemarin ada pemuda itu digebukin sama warga sini. Itu saya Mas. Ini Mbak Mbak ini sama pacarnya. pacarnya ini. Oh itu Iya, itu Mbak aku. sama Iya. pacarnya. Iya. Kira-kira Yeni kemana Mas? Tahu nggak ya? Kalau ini saya sih udah lama kurang tahu juga Mbak. Di rumah itu ada siapa sekarang? Di rumah itu ibunya Yeni. Ibunya. Iya ibunya Yeni. Tadi itu bener ibunya. Iya. Iya ibunya masih ada. Kalau ini kenal nggak Mas? Apa? Orang tua kamu siapa namanya? Ibu Cici kenal nggak? Ibu Cici saya tahu Mas. Kenal. Oh, tahu? Iya saya kenal. Kenal? Ibu Cici. Gimana sekarang Ibu Cici Mas? Ibu Cici kan tinggalnya di Jalan Ciasem.
Ya Pak? Di Ciasem. Ciasem. Iya tapi udah dijual rumah itu kan? Iya, rumah lama rumahnya kamu udah kan? dijual, iya udah dijual Pak. Rumah barunya tahu nggak? Waduh, kalau udah pindah saya mah kurang tahu mas. Nggak tahu ya. Iya, saya tahu rumahnya di situ aja. Ya udah kalau gitu. Pak RT mana rumahnya Mas? Kebetulan ini rumah Pak RT ini. Loh, Iya. masa Iya, ini rumah Pak RT. Bapak Pak RT? Bukan, saya yang kerja di sini mas. Pak RT-nya ada? Pak RT-nya ada di dalam. Nah kebetulan yang kita tanyain itu adalah rumahnya Pak RT. Oh ya sudah, di mana Pak RT-nya Mas? Dipanggillah Pak RT-nya. Kita ketemu sama Pak RT, kita tanya sama Pak RT, di mana rumahnya Ibu Cici? Ya Pak RT gini Pak RT, ya ini cuma mau nanya. Ya. Tadi saya datang ke rumah depan sana Pak RT, rumahnya Mbak Yeni. Iya, itu saya tadi diusir warga di sana Pak RT. Kenapa itu Pak RT? Ya karena kemarin itu ada kejadian di sana. Nah, jadi ada diusir. Sampai warga pada marah. Terus kira-kira apa yang saya bisa bantu, Pak? Iya, jadi gini Pak, Mbak Yeyen ini mau nyari ibunya. Nyari ibunya. Ibu Cici. Bapak tahu kan? Bu Cici, warganya Bapak juga di sini, Iya. Bu Cici. Bu Cici itu setahun yang lalu sudah pindah. Iya. Ini Mbak Yeyen, Pak. Ini anaknya Pak. Anaknya. Oh, anaknya ini. Iya. Udah besar ya, cantik dari dulu, nggak berubah kamu, Yen. Oh, Bapak masih ingat ini? Ingat, dia kan dulu pernah penyanyi dangdut di sini. Tenar. Ini Pak, sekarang ini Mbak Yeyen itu mau nyariin ibunya, Pak. Katanya ibunya udah pindah dari situ. Bapak tahu nggak ibunya di mana? Kalau pindahnya itu tidak tahu waktu itu karena terlalu banyak masalah. Cici Salah itu. apa Pak? Masalahnya tidak tahu, masalah keluarga saya juga tanpa seizin saya pindah. Pindah kemana Pak? Kalau Waktu Bapak tahu. itu yang mengantarkan Bu Cici itu Joni, Antarkan kemana? mengantarkan pindah. Joni. Siapa coba? Siapa Joni? Bapak kenal Joni? Ya waktu itu kena Joni di situ waktu mengantarkannya. Waktu Bu Cici pindah diantar sama Joni Iya ini? Joni Dianterin ke? ke tempat kampung sebelah. Kalau Jadi, nggak salah. jadi pindahnya ke kampung sebelah? Iya, Pak, sebentar, kenapa dia pindah, Pak? karena kan waktu itu kan dia sakit. Oh, sakit. Sakit. Sakit apa? Sakit Sakit kanker. Sudah parah. Stadium 3 atau 4. Dan ini sudah urgent banget, Mas. Kalian kita Yeyen kaget, dia shock di situ. Dia nggak nyangka ternyata ibu yang mau dia temuin ternyata sakit keras. Dia semakin penasaran di sini pengen ketemu sama ibunya. Dia semakin penasaran pengen memeluk ibunya. Dia tanya sama Pak RT, di mana ibunya tinggal? Di mana Pak RT? Bapak yang benar Pak. Iya, Saya betul. sakit apa Pak? Sakit kankernya saya tidak tahu kanker apanya. Bapak masih bohong ibu Iya. saya. Ibu Bapak tahu dari mana kalau ibu saya sakit? Karena waktu itu memang ada terlihat kurang bolak-balik terus ke rumah sakit. Makanya butuh biaya besar, makanya rumah itu dijual. Jadi Joni ini nganterin Bu Cici Cici. ke kampung sebelah. Iya. Tapi nggak tahu kemana kampung sebelahnya. Nggak tahu gitu. saya juga. Berarti Joni yang tahu. Joni yang tahu. Nah Joni ini rumahnya di mana? Joni itu di kampung Gang Nangka nomor 04. Gang Nangka 04 Iya. nomornya. Iya. Sekarang masih tinggal di situ, Pak? Ya kemungkinan masih di sana. Kampung daerah apa itu Pak? Gang Nangka. Kita nggak tahu daerah Sukabumi sini Pak. Kalau di daerah sana mungkin itu gabungan Nangka nomor 4 Sukabumi Cibadak. Cibadak berarti, Iya. berarti daerah Cibadak. Iya, Daerah Cibadak, Pak ya? Cibadak. Ya udah kalau Iya begitu. aku tahu Pak. Tahu? Yeyen tahu. Tahu. Iya. Tahu. Oh, Kenal tapi sama Joni ini. Itu mantan suami aku. Mantan suami. Tapi mantan suami baik loh. Ya kan? masih berjasa. Masih ngurusin ibu kamu. Sama ibu kamu loh. Aku dia ya. Ya, tapi itu dia nganterin ibu kamu. Iya dia yang ngurusin semuanya. Aku nggak tahu apa maksudnya itu semua, aku nggak ngerti. Ya sudah kalau gitu coba kita datang ke tempatnya Mas Joni ya. Iya Pak ya. Nggak jauh dari sini Pak ya berarti. Tidak jauh. Oke. Makasih banyak ya Pak RT ya. Oke Pak. Pak RT terima kasih ya Pak RT ya. Itu dengan nama Joni, gue tanya siapa Joni ini Mbak? Joni ternyata adalah mantan suaminya Yeyen. Akhirnya kita terima kasih sama Pak RT, kita buru-buru menuju ke rumahnya Joni. Ya.
Dan klien kita Yeyen tahu persis di mana rumahnya Joni. Joni. Iya Joni. Yang mana? Kamu ingat nggak? Ini. Ini ya. Mantan suami ya. Ayo. Nah, masuk duluan aja Mbak. Aku tutup payung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Mbak. Si Mbak. Ya. Ini rumahnya Pak Joni. Ini ya. Oh, ada apa ya? Keluarlah seorang perempuan di situ yang membuat Yeyen marah, Yeyen benci, Yeyen emosi di situ, dan ternyata adalah Yeni. Bapak, sebentar dulu. Ah, ini ada apa? Kamu ngapain di sini? Maaf, udah. Kamu ngapain di sini? Ini Yeni, Kak. Ini Yeni. Tolong ya kamera. Kamu udah mulai ya, jangan bohong sama aku ya. Kamu ngapain di sini? Aku tanya kamu ngapain di sini? Aku tinggal di sini memang. Iya, sama siapa? Aku tinggal sama Joni udah lama di sini. Joni, mana tuh? Bawa sini. Kamu tinggal sama Joni. Aku marah. Marah di situ klien kita Yeyen. Dia langsung emosi, digampar itu namanya Yeni. Ditanya ngapain kamu ada di rumah ini ya? Kamu ternyata selingkuh ya sama Joni. Kamu jahat sama aku. Panggil Joni bawa sini. Mana Joni ya? Kamu bohong sama aku. Dia udah kecewa sama kamu tadi. Kamu harus jelasin semuanya, nggak bisa. Aku kabur. Aku bilang bukan aku. Pindah ke sini. Kamu ada hubungan apa sama Joni? Apa ada hubungan apa sama Joni? Joni itu tau gak? Hah? Aku udah terlalu lama nggak diberi sama Joni. Dan Uang yang saya berikan sama kamu selama ini apa yang kamu lakukan? Dia ngelak malahan di situ. Selama ini uang yang saya dapat dari kamu, uang masyarakat selama ini yang saya kumpulin ternyata dipakai sama Joni. Joni yang nyuruh, Joni yang make semuanya. uang masalah uang kakak dan uang warga itu Joni semua yang nyuruh aku. Jahat banget. Joni yang suruh. Jahat banget itu jahat. Jangan panggil Joni sekarang. Panggil Joni sekarang. Semuanya di situ terbuka semuanya. Ya ini ternyata bawa kabur uang orang. Uangnya Yeyen yang selama ini untuk ibunya ternyata diembat juga. Terus di mana sekarang ibunya? Sekarang aku tanya, ibu aku di mana? Iya. Ibu aku di mana? Ibu aku di mana? Maafin aku, Kak. Kamu jahat ini. Aku kasih tahu aku. Ibu aku di mana sekarang? Ibu sana sakit kak, ibu sakit. Sakit apa? Sakit kenapa ya Raka? Uang masalah uang kakak dan uang warga itu Joni semua yang nyuruh aku. Jahat banget. Joni yang suruh. Jahat banget itu jahat. Jangan panggil Joni sekarang. Panggil Joni sekarang. Semuanya di situ terbuka semuanya. Ya ini ternyata bawa kabur uang orang. Uangnya Yeyen yang selama ini untuk ibunya ternyata diembat juga. Terus di mana sekarang ibunya? Sekarang aku tanya, ibu aku di mana? Iya. Ibu aku di mana? Ibu aku di mana? Maafin aku, Kak. Kamu jahat ini. Aku kasih tahu aku. Ibu aku di mana sekarang? Ibu sana sakit kak, ibu sakit. Sakit apa? Sakit kenapa ya Raka?
Akhirnya nanya, siapa yang rawat ibunya? Si Yeni nggak bilang apa-apa. Saya nggak tahu siapa yang rawat ibu. Tapi yang jelas ibu udah nggak di situ. Ibu di mana? Ibu di daerah Curug. Coba aja datang ke sana. Kamu jangan bohongin aku. Aku bisa jelasin. Aku tanya. Tanya ibu aku di mana? Ibu aku di mana? Aku jelasin. Ibu aku di mana? Ibu yang kakak ada di desa Curug, Kak. Ayo Kak, kita ke sana Kak. Di mana? Di mana? Desa Curug aku juga nggak tahu di dalam pokoknya di sana. Maafin aku, Kak. Iya. Kasih tahu alamat ibunya di daerah Curug katanya. Tadinya kita buru-buru mau menuju ke Curug ya, tempat di mana ibunya Yeyen ini katanya dirawat di sana. Pas kita keluar rumah, kita baru saja mau melangkah, tiba-tiba Iya Kak. Itu jangan. gue bilang sama Jack, kejar Jack, kita kejar orang itu. Lari kita sekenceng-kencengnya, kita kejar yang namanya Joni ini, dan akhirnya gua tangkap dia. Ketakutan dia nggak bisa berkutik di sini. Waktu kita tanya, mau kemana lu? Hah? Di mana Ibu Cici? Awalnya dia nggak mau jawab. Klien kita jengkel, digampar sama klien kita, dipukul sama klien kita. Untungnya kita pegangin tangannya. Mama ketemu ibuku. Aku ketemu ibuku. Ada, ibu ada, selamat. Kasih tahu aku kasih tahu ibuku. Kemana? Bukan balik. Mana ibuku? Kasih tahu ibuku di mana? Ada. Ada ibu. Kenapa? Bawa ke sana. Ya udah lihat di rumah sana. Kasih tahu ibuku di mana sekarang lu ngomong. Ngomong ibuku di mana sekarang? Ada. Ya di mana Mas? Kasih tahu dong, dari tadi ada mulu. Ya di mana? Ngomong nggak? Ngomong nggak? Ngomong ya udah. Ngomong. Ngomong dari mana? Di mana ibu gua? Dekat Curug. Cari sendiri. Curug mana? Cari sendiri. Udah. Cari di Curug juga sama. Mau nggak? Mau apa? Awas juga ya. Awas lu, bro. Lu cari. Selalu. Ayo. Dari Joni dapat informasi tentang ibunya, katanya di Curug. Coba kita datang ke sana. Kita menuju ke Curug ya, di mana katanya ibunya Yeyen dirawat di sana. Dan pas sampai di tempatnya yang kita tuju, di situ ada omnya Yeyen. Kamu ngapain kemari lagi? Maafin Yeyen. Kamu ngapain, Yen? Maafin Yeyen, maaf. Anak bermasalah. Anak nggak tahu. Maafin Yeyen. Kamu tahu, ibu kamu sudah koma. Kemana aja sama ini? Pak sabar, Pak sabar. Biarin dia, biarin dia. Kamu siapa? Saya cuma bantuin. Iya saya tahu, tapi kasih kesempatan dia untuk ketemu. Udah, kamu mendingan balik lagi. Nggak usah balik lagi. Ibu kamu nggak perlu kamu. Apalagi ini kamera semua nih. Setiap anak berhak untuk ketemu ibunya. Setiap anak berhak untuk berbakti sama ibunya. Ini yang dilakukan sama Yeyen. Walaupun ditahan sama omnya, tapi dia nekat mau ketemu sama ibunya. Dan ternyata sebelum dia ketemu sama ibunya, dia ketemu sama adiknya di sini. Tolong kasih kesempatan dia untuk ketemu, Pak. Sabar dong, Pak. Maafin Yeyen. Maafin. Gak ada gunanya lagi Tete di sini. Maafin Tete. Gak ada kata maaf buat Tete. Gak.
ibunya, tolong dong, kasihan dong Pak. Biarin dia ketemu sama ibunya, kasihan Pak. Akhirnya dia lari, dia tetap pengen ketemu sama ibunya. Di mana ibu? Di mana? Aku pengen ketemu sama ibu. Begitu dia lari masuk ke dalam kontrakan, dia ngelihat, astagfirullah. Yang ada tinggal penyesalan sekarang ya. Orang tua yang selama ini harusnya kita jaga, kita rawat, ya. Kita balas lebih baiknya, tapi ternyata sedang ngadapin sakaratul maut. Pak, kasih kekuatan ibunya bisa bangun. Hari ini yang terbaik untuk mereka. Ya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ya. Kalau kita sudah menyesal, semuanya tidak ada gunanya ya. Sebelum kita menyesal, mari kita sayangi orang tua kita, mari kita sayangi anak-anak kita, mari kita sayangi semua keluarga kita ya. Saling hormat menghormati, saling menjaga silaturahmi. Insya Allah tidak akan terjadi penyesalan. Mudah-mudahan ini pelajaran buat kita semuanya. Kita lebih menjaga silaturahmi, ya, lebih menyayangi sesamanya. Astagfirullahaladzim. Coba ya, kalau ternyata kesempatan kita sudah pendek, kesempatan kita ternyata ya untuk melakukan kebaikan ternyata sudah sangat sempit, baru manusia itu bingung, baru manusia itu panik. Jangan ya, selagi kita punya kesempatan untuk berbuat kebaikan, lakukan. Selagi kita punya kesempatan untuk mencintai kedua orang tua kita, lakukan. Selagi kita punya kesempatan untuk berdakwah, mengajak kebaikan, lakukan. Jangan terjadi pada saat kita lagi kecepit, kita lagi sedikit waktu kita. Coba lihat apa yang dilakukan sama ibunya. Ya, mungkin kita nggak pernah tahu berapa lama dia akan bertahan hidup, tapi yang jelas sakitnya sudah parah. Berarti kan itu waktunya untuk dipanggil sama Allah SWT sudah semakin dekat. Nah, kalau sudah semakin dekat begini, apa yang bisa kita lakukan? Pasti sangat terbatas. Nah, saat ini sakit rambut panjang, mari kita sama-sama banyak beramal soleh. Banyak kita sama-sama mengajak kebaikan. Banyak sama-sama kita menyebarkan kebaikan. Orang baik di dunia ini banyak sekali. Orang baik di dunia ini sangat besar sekali. Tapi yang sebagai penyuruh kebaikan itu sangat jarang sekali. Dan Allah sangat menyukai orang penyuruh kebaikan. Insya Allah kita semua yang mendengarkan dan melihat acara ini sebagai penyuruh kebaikan. Dan insya Allah berada di sisi Allah SWT. Assalamualaikum.